Aktivis pro milisi Palestina luncurkan balon pembakar, Israel balas menyerang. Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang sebuah sasaran di jalur Gaza Selatan. Militer Israel mengatakan ini sebagai bentuk serangan balasan dari peluncuran balon-balon pembakar yang menyebabkan setidaknya 3 kebakaran di wilayah selatan Israel. Militer Israel mengatakan telah menyerang pangkalan militer milisi Palestina. Dikatakan pangkalan itu dekat daerah sipil yang termasuk sekolah, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tidak ada laporan segera tentang korban. Keputusan itu dibuat menyusul peluncuran terus-menerus balon pembakar dari jalur Gaza ke Israel yang merupakan pelanggaran kedaulatan Israel. Kata pihak militer Israel dalam sebuah pernyataan seperti dikutip AFP Senin 26 Juli. Milisi Palestina bertanggung jawab atas semua kegiatan di jalur Gaza dan semua tindakan yang berasal dari jalur Gaza yang ditunjukkan kepada negara Israel, kata Badan Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil Palestina. Oleh karena itu, ia akan menanggung konsekuensi atas kekerasan yang dilakukan terhadap warga negara Israel, imbuh pernyataan. Serangan udara itu terjadi beberapa jam setelah balon pembakar diluncurkan ke Israel oleh para aktivis yang terkait dengan kelompok milisi Palestina yang berkuasa di Gaza. Foto dan video yang diposting di media sosial menunjukkan mereka mengirim balon ke Israel. Di salah satu dari mereka tertulis pesan, "Waktu hampir habis." Peluncuran itu dilakukan 2 bulan setelah perang 11 hari antara Israel dan milisi Palestina. Milisi Palestina marah karena Israel tidak berbuat banyak untuk meringankan blokade yang melumpuhkan di wilayah itu sejak pertempuran berakhir dan atas penundaan negosiasi tidak langsung dengan Israel untuk melanjutkan bantuan keuangan Qatar ke Gaza. Media Israel melaporkan setidaknya 3 kebakaran terjadi di Israel Selatan, memecahkan jeda 3 minggu dalam peluncuran balon. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett membandingkan peluncuran balon dengan tembakan roket dan telah memerintahkan serangan udara mengikuti contoh sebelumnya juga. Cogat pada Minggu 25 Juli mengumumkan bahwa Israel memotong zona penangkapan ikan untuk nelayan Gaza menjadi 2 dari 12 mil laut menjadi 6 mil laut. Mengurangi daerah penangkapan ikan adalah tanggapan umum Israel terhadap api yang berasal dari Gaza. Israel dan Mesir telah mempertahankan blokade Gaza sejak milisi Palestina merebut kekuasaan pada tahun 2007. Blokade termasuk kontrol Israel atas wilayah pantai dan wilayah udara. Oleh karena itu, ia akan menanggung konsekuensi atas kekerasan yang dilakukan terhadap warga negara Israel, imbuh pernyataan. Serangan udara itu terjadi beberapa jam setelah balon pembakar diluncurkan ke Israel oleh para aktivis yang terkait dengan kelompok milisi Palestina yang berkuasa di Gaza. Foto dan video yang diposting di media sosial menunjukkan mereka mengirim balon ke Israel. Di salah satu dari mereka tertulis pesan, "Waktu hampir habis." Peluncuran itu dilakukan 2 bulan setelah perang 11 hari antara Israel dan milisi Palestina. Milisi Palestina marah karena Israel tidak berbuat banyak untuk meringankan blokade yang melumpuhkan di wilayah itu sejak pertempuran berakhir dan atas penundaan negosiasi tidak langsung dengan Israel untuk melanjutkan bantuan keuangan Qatar ke Gaza. Media Israel melaporkan setidaknya 3 kebakaran terjadi di Israel Selatan, memecahkan jeda 3 minggu dalam peluncuran balon. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett membandingkan peluncuran balon dengan tembakan roket dan telah memerintahkan serangan udara mengikuti contoh sebelumnya juga. Cogat pada Minggu 25 Juli mengumumkan bahwa Israel memotong zona penangkapan ikan untuk nelayan Gaza menjadi 2 dari 12 mil laut menjadi 6 mil laut. Mengurangi daerah penangkapan ikan adalah tanggapan umum Israel terhadap api yang berasal dari Gaza. Israel dan Mesir telah mempertahankan blokade Gaza sejak milisi Palestina merebut kekuasaan pada tahun 2007. Blokade termasuk kontrol Israel atas wilayah pantai dan wilayah udara.
Militer Arab Saudi versus Israel, siapa terkuat di Timur Tengah? Wilayah Timur Tengah sedang bergejolak. Aksi saling serang tengah terjadi antara Israel dengan Palestina. Selama ini Israel unggul menangkal serangan milisi Palestina karena sistem pertahanan Iron Dome. Alhasil, roket milisi Palestina berhasil dicegat di langit. Namun data Global Firepower menunjukkan bahwa sebetulnya militer terkuat di Timur Tengah bukanlah milik Israel, melainkan Turki. Posisi Israel memang masuk 5 besar terkuat di Timur Tengah, akan tetapi negara itu berada di posisi paling bawah setelah Turki. Negara terkuat lainnya adalah Mesir, Iran, dan Arab Saudi. Berikut ini perbandingan kekuatan militer di Timur Tengah berdasarkan data Global Firepower 2021 Rabu 19 Mei. 1. Turki. Pada 2021, Turki berada di posisi 11 dari 140 negara di daftar Global Firepower. Negara ini memiliki skor Power Index 0,2109, skor tertinggi 0,00. Personil aktif 355.000, total kekuatan aircraft 1056, tank 3045, roket proyektor 407, armored vessel 11.630, kapal selam 12. 2. Mesir. Berikutnya ada Mesir di peringkat ke-13 dari 140 negara. Skor Power Index dari negara ini adalah 0,2216. Personil aktif 450.000, total kekuatan aircraft 1053, tank 3735, roket proyektor 1235, armored vehicles 11.000, kapal selam 8. 3. Iran. Iran berada di peringkat 14 dari 140 negara. Skor Power Index dari negara itu adalah 0,2511. Sebagai catatan, Iran dianggap memiliki kemampuan nuklir meski mereka menyebut mengembangkan nuklir demi tujuan damai saja. Personil aktif 525.000, total kekuatan aircraft 516, tank 3709, roket proyektor 2475, armored vehicles 8.500, kapal selam 29. 4. Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi berada di posisi 17 dari 140 negara. Peringkat Saudi hanya 1 di bawah Indonesia. Skor Power Index negara itu adalah 0,3231. Arab Saudi tercatat tidak memiliki kapal selam maupun aircraft carrier.